Terus beliau Abu Yazid Muhammad bin Alawi Al-Maliki, hada Habib Lutfi, ini Habib Lutfi, beliau ada di sampingnya. Hada Habib Lutfi min kibari awliyaillah fi Indonesia au qol fi Jawa. Ini Habib Lutfi, paling besarnya walinya Allah di Indonesia, atau bila mengatakan di Jawa. Yang tadi disebut perahu Nabi Nuh maksudnya adalah Habib Lutfi. Jadi saya merasa berarti kalau ikut Habib Lutfi kita akan selamat. Sehubungan dengan biografi apa lain dari Abil Hasan Al-Asy'ari yang saya ingat adalah karomahnya Abu Yazid Muhammad bin Alawi Al-Maliki dengan beliau Habib Lutfi yang saya melihat sendiri. Beliau Habib Lutfi datang ke Mekah. Setelah di Mekah ketemu dengan saya, kemudian bersama-sama dengan ringkasnya cerita datang ke tempatnya Abu Yazid Muhammad Al-Maliki jam yang ditutup pintunya, nggak boleh orang masuk, jamnya jam 10. Jadi saya bilang kepada penjaga pintu, sampaikan ke Abu Yazid Muhammad Al-Maliki bahwa ini ada tamu Habib Lutfi bin Yahya dari Pekalongan. Sudah sampaikan. Setelah disampaikan, tukang pintu penjaga itu datang langsung buka. Kemudian setelah dibuka, beliau masuk ke dalam. Ya salaman berpeluk. Kemudian beliau berdua itu duduk seperti duduknya malaikat Jibril dengan Rasulullah. Ininya dia hadapkan. Apanya bahasa? Ininya. Bahan ini. Lututnya, kedua-duanya lututkan bersama. Ya berputar-putar selama 2 jam. Entah kedua-duanya beliau masih ada. Apa yang ditanya? Dia yang bicarakan. Kemudian setelah selesai itu kita bersama-sama sholat. Setelah kita sholat, beliau menyuruh untuk difoto. Setelah difoto, beliau Habib Lutfi juga difoto pakai surbannya enggak diikat ini. Nah, di atas. Kemudian oleh Abu Yazid Muhammad, Habib Lutfi dipakai disurbani oleh beliau. Setelah disurbani, disuruh untuk kita difoto bersama-sama. Kemudian saya duduk. Di waktu saya duduk, ini saya dipegang oleh Abu Yazid Muhammad Al-Maliki. Apa ini? Dagu saya ini dipegang. Kamu bahasa Arabnya Inta ta'arif safinata Nuh, artinya kamu tahu perahu Nabi Nuh? Enggak tahu. Kaif ma ta'arif safinata Nuh fi Pekalongan? Kenapa engkau tidak tahu bahwa perahu Nabi Nuh ada di Pekalongan? Terus saya itu membayang ke laut di Pekalongan. Seperti apa kabarnya Nabi Nuh di Pekalongan? Tidak membayangkan siapa-siapa, apalagi membayangkan Habib Lutfi, tidak. Setelah itu kita kembali ke hotel. Setelah maghrib oleh beliau dipanggil datang kembali ke sana. Setelah nyampe ke sana, duduk Habib Lutfi dengan Yazid Muhammad Al-Maliki dan di depan para santri-santri yang mau mengaji. Terus beliau Abu Yazid Muhammad bin Alawi Al-Maliki
Hada Habib Lutfi, ini Habib Lutfi. Beliau ada di sampingnya. Hada Habib Lutfi min kibari awliyaillah fi Indonesia au qal fi Jawa. Ini Habib Lutfi paling besarnya walinya Allah di Indonesia, atau bila mengatakan di Jawa. Kemudian saya menyambung yang tadi disebut perahu Nabi Nuh, maksudnya adalah Habib Lutfi. Jadi saya merasa berarti kalau ikut Habib Lutfi kita akan selamat. Selamatnya apa? Sama dengan selamatnya orang-orang di zamannya Nabi Nuh yang beriman bersama perahunya Nabi Nuh. Maka sekarang perahu Nabi Nuh yang dipanggil oleh Abu Yazid Muhammad, yang diberi gelar adalah Abu Al-Habib Lutfi. Beliau masih ada, dan juga karomah dari karomahnya abahnya Syekhina Ahmad Amin Syekh Sa'duddin Muhammad Salim Al-Murab juga ketemu dengan Habib Lutfi. Saya berangkat dari Mekah bersama-sama Habib Lutfi ke Jeddah untuk mengunjungi berziarah pada Syekh Sa'duddin Muhammad Salim Al-Murad. Kedua-duanya belum ketemu, belum tahu kedua-duanya. Yang mengantarkan saya, tapi lain mobil dengan beliau. Yang supirnya tahu ke tempatnya Syekhuna Syekh Sa'duddin, langsung dimasukkan ke dalam tempatnya Syekhuna Syekh Sa'duddin adalah masjid di sana. Di belakangnya masjid adalah kamar, di sana ada kamar. Kemudian saya ngejar. Setelah saya masuk, kedua-duanya sama-sama merangkul. Rangkul. Siapa yang menunjukkan ini Habib Lutfi, ini sesaat. Kemudian kedua-duanya berdua itu duduk. Setelah duduk, Syekhuna Syekh Sa'duddin minta baiat kepada Habib Lutfi. Habib Lutfi mengatakan, saya lebih mudah dari antum. Antum yang tua yang kasih baiat kepada saya. Langsung oleh sesaat beliau dibaiat. Ketika beliau dibaiat, sama-sama menangis luar biasa. Menangis luar biasa. Setelah selesai menangis, oleh Habib Lutfi, oleh Syekhuna Syekh Sa'duddin diminta, barusan saya membaiat sampean. Sekarang sampean membaiat saya. Kemudian langsung oleh Habib Lutfi, Syekh Sa'duddin itu dibaiat. Setelah dibaiat, kedua-duanya sama dengan tadi kejadiannya. Sama-sama menangis. Sama-sama menangis. Setelah baiat, beliau tanya, sampean siapa namanya? Dari mana sampean? Katanya si Sa'ad. Ya, saya Lutfi bin Yahya dari Pekalongan, dari Indonesia. Jadi beliau mempeluk belum sama-sama belum tahu. Tapi hakikatnya dalam alam roh kedua-duanya sudah berkumpul. Jadi alhamdulillah yang datang ke sini sekarang putranya Syekh Sa'duddin Muhammad Salim Al-Murad yang punya karomah dengan Habib Lutfi. Juga yang datang ke sini adalah Habib Lutfi, juga mendapat karomah di antara Habib Lutfi dengan Abu Yazid Muhammad bin Alawi Al-Maliki. Maka kedua-duanya beliau orang wali. Kita ini orang biasa-biasa. Orang biasa-biasa, tapi jangan kita putus asa meskipun kita orang biasa.
Mau bersama siapa kita jangan putus asa. Karena Rasulullah bersabda menganjurkan doa. Doanya Allahumma ja'alni hubbak wa hubba man ahabbak wa hubba ma yuqarribuni ila hubbik. Ini doa. Ini menurut ahli thariqah fi syair fil wusul ila Allah. Ini tiga pangkat. Pertama, Allahumma ja'alni hubbak, ya Allah saya jadikan orang yang mencintai engkau ya Allah. Jadi beliau langsung cinta kepada Allah tanpa pelantaran siapa-siapa. Itu makomnya siapa? Makomnya para anbiya dan para rasul dan para aulia. Beliau langsung mencintai Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang yang mempunyai pangkat. Kemudian wa hubba man yuhibbuk, kami yang bodoh ini ya Allah cintakan kepada orang, cintakan kepada Habib Lutfi, yang Habib Lutfi cinta langsung kepada Allah. Cintakan kepada Syekhuna Ahmad Amin, yang Syekhuna Muhammad Amin langsung cinta kepada Allah. Cintakan kepada Kiai Misbahun Munir, yang beliau cinta langsung kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini dua pangkat. Jadi mencintai orang. Kemudian yang ketiga, makom ketiga, wa hubba ma yuqarribuni ila hubbik, jadikanlah saya mencintai sesuatu yang bisa menjadikan dekat kepada engkau ya Allah. Mencintakan sesuatu, senang kepada sesuatu. Senang kepada apa? Senang kepada uang. Sampai semua ini perlu tambah uang atau tidak perlu? Mau atau tidak mau? Mau bertambah uang atau tidak? Mau bertambah uang? PC, uang, mau bertambah atau tidak? Mau bertambah atau mau fakir? Mau bertambah. Ini kita senang kepada harta, yang harta kita digunakan untuk mencintai Allah. Apa kita mendapatkan harta untuk kepada Allah? Kita mempunyai harta, senang kepada harta. Saya punya kewajiban memberi nafkah kepada istri dan anak. Istri dengan anak, kewajiban kita memberi nafkah kepada istri dan anak. Juga kalau kita mempunyai harta, lebihnya harta untuk memenuhi ibadah haji. Kita membanyak harta untuk membayar zakat. Kalau orang sudah banyak hartanya, senang kepada hartanya, untuk apa? Untuk saya mau mengambil harta saya sudah masuk ke nisab, sudah dapat satu nisab, dengan saya zakatnya dikeluarkan, maka mengeluarkan zakat itu adalah wajib. Jadi mengumpulkan uang sebanyak mungkin, sebanyak bagaimana itu tidak ada larangan. Nanti kalau sudah orang masuk tarekat, ini kalau orang masuk tarekat ini tidak mau uang, jangan dikira begitu. Imam Syadili paling kayanya orang, banyak harta-hartanya paling kaya. Jadi kalau sampean mau ingin kaya, masuk ikut tarekat Syadili. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad.